si Dinda itu diperkosa. Iya, diperkosa sama ayah tirinya. Dulu pas kejadiannya itu pas Dinda umur 16 tahun. Yang paling parahnya, bapak tirinya itu nempelin besi panas ke pipinya. Sumpah, ini cerita yang paling parah yang pernah gue lihat, dan dia baru cerita ke gue doang. Tapi ibunya diam aja. Ya guys, welcome to my YouTube channel. Kalau yang belum kenal, kenalan dulu. Yes. Perkenalkan, nama aku Erni. Biasa dipanggil Erni Jebel. Orang-orang biasanya manggil aku Jebel doang sih. Gak penting ya. Jadi sekarang aku tuh pengen sharing alias cerita lagi. Seperti yang biasanya aku udah sharing di TikTok. Karena aku ngerasa video TikTok itu durasinya bener-bener singkat banget. Itu 3 menit juga kayak ngerasa gue tuh kayak nggak puas. Sebenarnya banyak banget pertimbangan untuk sharing di YouTube. Karena aku ngerasa lebih enak dan lebih enjoy di TikTok juga. Cuman aku ngerasa kurang puas gitu durasinya. Terus juga apalagi banyak banget yang bilang, ya ampun lagi enak-enak dengerin, katanya malah ke-scroll. Apalagi kalau gue bikin konten cerita itu selalu panjang durasinya. Kalau nggak sengaja ke-scroll tuh kesel banget pasti. Gue juga ngerasain itu. Sebenarnya udah banyak banget cerita yang masuk di DM Instagram. Tapi gue pilih-pilih juga cerita mana yang gue up di TikTok atau di YouTube. I'm so sorry, bukan gue nyepelein. Banyak DM Instagram yang menurut gue kayak gimana ya? Nyebutnya kayak bukan menyepelekan, cuman kayak di luar konteks gitu loh. Dan I'm so sorry, I have to say that. You know what? Jadi kayak banyak banget bocil, ya gitu, nge-DM gak jelas. Ya Allah, kayak ada aja. Gue filter lagi gitu, mohon maaf nih, bukan maksud apa-apa. Udah ke habitat semula. Oke, kita mulai topik utama kita. Seperti yang udah dia tuh udah sering banget ngebahas tentang pelecehan seksual di sekolah. Nah, untuk sekarang ceritanya bukan di lingkungan sekolah, melainkan di lingkungan keluarga. Iya, ini di lingkungan keluarga. Sebenarnya pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana aja dan kapan aja. Dan kalian mesti waspada, oke? Dan ini seperti biasa, gue dapat cerita ini dari DM lagi. Ada seseorang yang DM gue, kebetulan kita tuh udah saling follow udah lama banget. Karena sebelumnya chat kita tuh kayak balas-balasan story gitu loh. Nah, mungkin karena dia ngelihat konten TikTok aku yang sekarang ngebahas tentang cerita-cerita beginian, dia langsung nge-DM begini. Teh Erni, kalau aku mau ikut cerita boleh. Tapi ini bukan di sekolah, ini di keluarga. Tapi aku kayak malu gitu ceritanya. Terus gue jawab dong, boleh banget. Oke, kita namanya itu Dinda. Jadi buat Dinda-Dinda di luar sana, maafkan aku ya. Gue pakai namanya ya. Maaf nih. Jadi Dinda itu 3 bersaudara dari mamanya, dan dia juga punya 2 saudara lagi, saudara tiri dari pernikahan ibunya sama ayah tirinya. Dan kebetulan Dinda tuh nggak pernah tahu yang namanya bapak kandungnya tuh kayak gimana. Sampai sekarang umur 27 tahun, dia nggak tahu wujud bapaknya. Sumpah kasihan banget sih. Dulu tuh pas tahun 90-an tuh bener-bener krisis banget, dimana mamanya tuh bener-bener nggak mampu ngebiayain Dinda. Terus mamanya ngasih Dinda ke tetangganya. Kebetulan tetangganya orang Jawa Timur. Dan emang yang ngadopsi Dinda itu bener-bener dia nggak punya anak. Terus kan mamanya kan pergi ke Batam ngerantau. Jadi sih katanya menurut cerita neneknya, dulu tuh mamanya tuh nggak pulang-pulang sampai Dinda umur 1 tahun. Nah, pas pulang, emaknya nih malah maksa ngambil Dinda dari orang tua angkatnya. Terus itu kayak ada konflik-konflik gitu deh. Pokoknya bener-bener gontok-gontokan antara ibu kandung sama orang tua angkat Dinda. Dan yang akhirnya ya Dinda kembali lagi sama ibu kandungnya. Nah, masalahnya nih, pas Dinda udah balik lagi, tapi malah ibunya tuh nggak ngurusin Dinda, dimana Dinda itu kayak diurusin sama neneknya. Jadi itu balik lagi ngerantau ke Batam. Mamanya emang jarang banget pulang, bahkan sampai bertahun-tahun nggak pulang-pulang. Kalau bisa flashback, kehidupan Dinda tuh bener-bener menyedihkan banget pada waktu itu. Nah, mamanya pulang pas Dinda kelas 1 SD. Mamanya tuh pulang bawa ayah tirinya yang kebetulan ayah tirinya itu keturunan Cina Batam. Dan dia tuh bawa anak hasil dari pernikahan sama suami barunya itu.
yaitu anak perempuan. Ya mamanya pun pulang tuh nggak lama gitu, terus langsung balik lagi ke Batam. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, Dinda itu masuk SMP dan mamanya itu balik lagi dan bilang katanya mau menetap di kampung sama suaminya juga. Nah pas pulang, mamanya itu bawa anak kedua dari hasil pernikahan sama suami barunya itu, berjenis kelamin laki-laki. Beberapa tahun kemudian sih ngejalanin itu kayak biasa aja, karena emang ibunya tuh kayak ya gimana sih, ya emang dari dulu nggak pernah ngurusin, jadi ya be aja. Terus juga perlakuan ibunya sama Dinda juga ya beda, dari perhatian, rasa sayangnya juga udah beda. Tapi lama-lama perlakuannya tuh kayak agak sedikit gimana ya, enggak main fisik, cuman lama-lama Dinda tuh udah dijadiin babu. Iya, dijadiin babu sama ibunya di rumahnya sendiri. Kehidupan Dinda bener-bener tersisa banget pada waktu itu. Apalagi pas lulus dari SMP, bapak tirinya udah mulai kurang ajar sama Dinda. Dan ibunya itu pada saat itu hamil anak ketiga dari bapak tirinya. Awal mula terjadi hal-hal aneh itu pas bapak tirinya itu ngajak adeknya Dinda itu ke warnet. Nah pada saat itu Dinda juga diajak sama bapak tirinya. Pada saat itu bener-bener Dinda tuh nggak punya pikiran negatif, karena mungkin oh ya udah kita kan masih sama keluarga gitu loh. Nah pada saat di warnet Dinda itu nggak bareng sama adeknya, dimana beda bilik gitu loh. Adeknya sendirian, Dindanya juga sendirian. Tadinya mah bapaknya itu sama adeknya Dinda, malah pindah. Iya, bapak tirinya tuh pindah ke tempat duduknya Dinda, dan itu duduknya di belakangnya Dinda. Kalian bisa bayangin aja sendiri kondisinya seperti apa. Karena emang dulu sempet pacaran di warnet padat juga gue. Jadi paham betul kondisinya seperti apa. Tapi pada saat itu Dinda bener-bener gak punya pikiran negatif sedikit pun. Dan lu tahu apa? Bapaknya lama-lama megang paha Dinda, tapi Dinda diem aja. Dan lama-lama Dinda itu diraba, payudaranya. Pada saat itu bener-bener Dinda tuh gak bisa ngapa-ngapain dan kayak gimana ya. Dan pada saat itu tiba-tiba ayah tirinya itu ngebisikin gini ke Dinda, udah gak apa-apa, saya ini ayah kamu. Kayak apa tuh? Abis pulang dari warnet, Dinda tuh udah mulai merasakan perasaan yang gak enak. Oh ya, Dinda itu kebetulan nggak ngelanjutin sekolah, dimana mungkin mentok sampai SMP. Itu juga disuruh ibunya nggak boleh ngelanjutin, ya nurut aja. Sumpah sih sayang banget, padahal Dinda itu termasuk orang yang berprestasi juga di sekolah. Dia juga udah mati-matian biar dapat nem yang tinggi, biar masuk SMA negeri, tapi malah ibunya kayak gitu. Sumpah sih gue nggak habis pikir sama orang tua yang kayak gitu. Mungkin karena perekonomian, cuman kayak apa ya, aduh. Jadi otomatis Dinda itu ya tiap hari di rumah, sedangkan ibunya itu lagi hamil besar. Nah dari situ mulai terjadi. Bapak tirinya itu setiap Dinda lagi masak di dapur, dia tuh selalu nyamperin dan selalu diliatin sama bapak tirinya. Gila kan, creepy banget, orang lagi masak diliatin. Jadi tuh ya Dinda ngerasa takut dong. Terus selalu dah tuh kalau lagi masak pengennya ditemanin sama neneknya. Nah habis mamanya lahiran tuh, anaknya itu mau dikasihin ke saudaranya bapak tirinya yang ada di Batam. Jadi mereka berdua itu pergi ke Batam. Nah habis itu bapak tirinya itu balik duluan, sedangkan ibunya itu masih di Batam. Awal mula sih Dinda tuh ngerasa ini bakal baik-baik aja, karena mungkin pikirannya oke, mungkin dia udah nggak kayak dulu lagi, mungkin aja udah berubah gitu loh. Tapi ya tetap Dinda itu tetap waspada gitu. Tiap malam juga Dinda itu tidurnya sama neneknya, karena Dinda takut. Mungkin ayah tirinya tuh udah nyadar kalau Dinda itu udah kayak gimana gitu sama dia. Dari gelagat-gelagat Dinda tuh kayak waspada banget. Karena pada situ Dinda tuh bener-bener gak mau jauh dari neneknya sampai ibunya pulang. Jadi masih berasa, mereka tuh kayak berasa keluarga. Iya, masih baik-baik aja. Nah pada saat itu Dinda bilang sama ibunya kalau ada cowok yang mau main ke rumah Dinda. Tapi lu tahu apa? Itu tiba-tiba bapak tirinya nggak ngebolehin, nggak tahu kenapa, kayak bener-bener jangan, pokoknya marah nggak jelas. Dan dibilang kalau Dinda tuh nggak boleh yang namanya pacaran, nggak boleh main, nggak boleh keluar, sampai Dinda tuh nggak punya temen. Dan yang lebih parahnya, ibunya malah ngeiyain, udah kamu nurut aja sama bapak tiri kamu. Gila ya, yang namanya bucin mungkin. Sumpah sih Dinda itu bener-bener kayak hidup di penjara di rumah itu. Oke, ibunya itu emang sering banget yang namanya keluar kota, ke Jakarta, kemana-mana. Karena ibunya itu sering banget yang namanya main, mungkin silaturahmi sama saudaranya, suaminya itu. Gue nggak paham sih kenapa suaminya nggak ikut.
Nah, pada saat mamanya Dinda itu keluar kota, main ke saudaranya suaminya itu, si Dinda itu diperkosa. Iya, diperkosa sama ayah tirinya. Dulu pas kejadiannya itu, pas Dinda umur 16 tahun. Sumpah, gue speechless banget bacanya. Dan habis diperkosa, Dinda itu diancam sama ayah tirinya. Diancamnya gini, kamu kalau sampai cerita sama ibu kamu bakal saya jahatin. Ditambah lagi kan ibunya tuh nurut banget, kayak buci. Gue nyesek banget pas gue baca chat Dinda begini. Aku tahu Kak, aku salah karena aku nggak speak up pas kejadian pertama itu terjadi. Itu kesalahan aku yang bener-bener sampai mati pun aku nggak bakal bisa maafin sama Tuhan. Dinda, sumpah ya, ini bukan salah kamu sayang. Yang salah itu emang pelaku yang nggak punya otak, nggak punya iman, nggak punya hati nurani. Oke. Kejadian itu berlangsung sampai beberapa tahun, di mana Dinda dijadikan bahan seks oleh ayah tirinya. Dinda gak bisa apa-apa dan dia cuma diem aja. Dan anehnya, mamanya tuh nggak pernah ngerasa curiga sedikit pun. Nih ya, kalau Dinda mulai berontak, ayah tirinya itu ngegebukin Dinda. Udah kayak maling, iya maling. Dan parahnya, ibunya itu diem aja, seolah-olah ngedukung apa yang diperbuat oleh ayah tirinya. Kejadiannya itu berlangsung selama 2-3 tahun. Itu bener-bener nyiksa batin Dinda banget. Mau berontak pun takut, nggak berani. Dan nggak tahu kenapa Dinda tuh diem aja. Gue paham apa yang Dinda rasa. Dia itu bingung gimana cara speak up-nya, gimana cara memulainya. Dan di tahun ketiga, dia tuh mulai berani speak up. Dia ngeberaniin ngebongkar semua yang terjadi selama ini kepada Dinda. Karena dia udah bener-bener gak sanggup lagi. Sampai Dinda pernah sempat berusaha buat bunuh diri sampai 2 kali. Karena emang Dinda gak bisa mikir panjang. Sumpah gue bacanya emosi anjir. Pada saat itu bener-bener Dinda tuh kepikiran cuman mati dan mati doang. Nah, Dinda itu cerita ke mamanya pas ayah tirinya tuh nggak ada di rumah. Dan mamanya itu shock banget pas awal Dinda cerita. Dan pada saat itu ibunya tuh ngebelain Dinda. Dan ibunya tuh nangis pada saat itu, kayak bener-bener sakit hati mungkin ya. Dan ibunya itu berantem sama bapak tirinya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba malah akur lagi dan berbalik nyalahin Dinda. Nah, ibunya itu berbalik nyalahin Dinda karena kenapa nggak dari dulu bilangnya, kenapa baru sekarang. Jadi mungkin bapak tirinya itu jadi kayak apa ya, mitnah si Dinda. Karena bapak tirinya itu menghasut ibunya, seolah-olah apa yang dibicarain Dinda itu omong kosong semua. Yes, ibunya nggak tahu aja gitu. Dinda itu bener-bener kayak apa ya, mau bilang takut, mau nggak bilang malah terus-terusan diginiin. Karena mungkin bapak tirinya itu nggak terima pas Dinda itu ngebongkar semua yang apa yang dia lakuin ke Dinda. Bapak tirinya itu mukulin Dinda, bener-bener marah banget sampai mukulin sejadi-jadinya. Dan yang paling parahnya, bapak tirinya itu nempelin besi panas ke pipinya. Sumpah, ini cerita yang paling parah yang pernah gue lihat. Dan dia baru cerita ke gue doang, tapi ibunya diem aja. Gimana sih ibunya tuh? Gue gak kuat bacanya anjir. Yang ibunya rasain itu, dia mikirin cuman sakit hati karena kenapa Dinda sampai mau ngelayanin suaminya. Sumpah itu pikiran ibu macam apa. Dan pada saat itu Dinda coba kabur dari rumah. Dan dia kabur ke Jakarta. Dia coba kerja jadi PRT di sana sampai beberapa bulan. Terus Dinda itu diajak kerja sama temennya ke Batam. Di situ bener-bener Dinda ngerasa Dinda itu terbebas dari yang namanya siksaan. Tapi lu tahu, Dinda tetap mikirin mamanya. Iya, karena Dinda takut mamanya kenapa-napa di sana. Karena tahu suami mamanya itu kayak gitu. Dan setelah kurang lebih 2 tahun, si Dinda itu pulang ke kampung nyari mamanya. Dan gilanya bapak tirinya itu kayak berasa nggak punya salah, nggak punya dosa. Nggak tahu kenapa semenjak kejadian Dinda ngebongkar itu, hubungan mereka tuh kayak lulu gue meskipun masih serumah. Udah kayak cuek satu sama lain. Ya mereka bertahan cuman gara-gara karena adik-adiknya Dinda doang. Iya, anak-anak mereka. Dinda kira habis kejadian 2 tahun itu si bapak tirinya itu tobat atau sadar gitu loh. Ternyata masih kayak gitu. Lu tahu di mana Dinda itu tidur? Dia diam-diam masuk ke kamarnya Dinda dan meluk dari belakang. Karena Dinda udah dewasa, Dinda udah paham banget gimana caranya ngelawan. Dan gak pikir panjang, Dinda itu besokannya dia langsung cabut ke Jakarta lagi. Dan alhamdulillahnya sekarang Dinda tuh udah punya suami dan udah punya anak. Tapi Dinda tuh gak cerita apa yang udah terjadi pada dia. Dan Dinda cuman cerita ke suaminya itu,
Dinda cuma cerita ke suaminya kalau Dinda itu bukan wanita baik-baik, wanita yang nggak bisa jaga dirinya. Dan suaminya berpikir, oh ya udah, namanya juga kan pergaulan bebas, nggak apa-apa, aku terima kamu apa adanya. Dan sampai sekarang suaminya itu masih berpikir kalau Dinda itu nggak virgin dikarenakan pergaulan bebas dia. Aku nggak bisa komen banyak-banyak sama masalah Dinda ini. Jujur gue speechless banget bacanya karena bener-bener baru ngeliat cerita yang bener-bener bikin gue nyesek banget, nangis. Kenapa ada orang tega banget? Untuk ibu-ibu di luar sana, single mom, tolong lebih hati-hati lagi untuk mencari ayah sambung untuk anak kalian. Itu bukan perkara antara kamu dan suamimu, tapi anakmu juga. Sumpah bahaya banget kalau sampai kamu nemu orang yang salah buat anak kamu. Tolong banget, jangan sampai ada korban berikutnya. Dan emang yang namanya ayah sambung, ibu sambung, gak semuanya jahat kayak gitu. Gue yakin banyak yang baik, bahkan lebih baik dari ayah kandung. Gue juga gak paham. Jujur gue punya temen dimana dia itu punya pacar yang dia tuh single parent, ya alias duda. Sedangkan temen gue, dia belum pernah yang namanya ngerasain berumah tangga. Dia sampai cari tahu caranya menjadi ibu sambung yang baik, gimana mempersiapkan masa depan buat anak tirinya itu, padahal belum nikah. Tapi ya emang belum jodoh doang sih. Taunya lakinya selingkuh sama cewek lain. Gila gak tuh? Gak paham lagi deh. Jujur gue masih speechless sama ceritanya Dinda. Bener-bener bikin sakit hati. Apalagi ibunya nggak bijak, malah ngebelain suaminya. Dikiranya Dindanya mauan. Padahal kalian tahu kan, kalau kita di posisi Dinda, bener-bener kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mau berontak takut, mau diem ya tersiksa. Dan itu balik lagi, pentingnya yang namanya sex education sedini mungkin. Biar si kecil itu tahu di mana batasan-batasan seseorang menyentuh dia. Kita kasih tahu sebijak mungkin sama si kecil, biar nggak kejadian seperti ini. Karena gimana ya, anak kecil itu nggak bakal paham apa yang dia alami. Dia nggak sadar kalau dia tuh udah dilecehin. Sadar-sadar pas dia udah paham, udah gede. Ceritanya itu mirip banget di channel YouTube-nya Grete Buka Praktek itu. Pokoknya ada episode yang pelecehan seksual yang dilakukan sama ayah kandung. Itu hampir mirip, tapi dia lebih happy ending. Sedangkan Dinda malah sad ending. Oke, cuma segitu aja cerita yang gue sampein pada video kali ini. Terima kasih yang udah selalu support dan dukung gue. Gue senang banget kalau kalian suka sama konten-konten gue. And see you in the next video. Bye-bye!